Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 313. Masih berbicara mengenai jabatan Al-Ismil Mausul bagian ke-22. Masih berbicara mengenai Al-Ismul Mausul bagian ke-22. Pada edisi ini kita berbicara tentang Al-Ismul Mausul, kata benda penghubung, sebagai naibul fa'il. Nah, coba perhatikan nih, naibul fa'il. Naibul fa'il adalah subjek kalimat pasif. Kalau subjek kalimat aktif itu al-fa'il. Subjek kalimat pasif naibul fa'il. Kata kalimat pasif itu dijelaskan pada edisi 156, ya. 156 atau 166 secara panjang lebar. Simak lagi itu edisi mengenai kalimat pasif itu. Di sini poin 1, kata kerja pasif lampau dan non lampau. Non lampau itu mudhari. Jadi kata kerja pasif itu ada yang lampau madin pasif, ada yang non lampau mudhari pasif. Sebagaimana halnya kata kerja aktif, ada yang lampau, madin aktif, ada yang non lampau, mudhari aktif. Kemudian kata kerja pasif lampau dan non lampau untuk thulatsiyun mujarradun. Perhatikan, thulatsiyun mujarradun adalah kata kerja yang berbasis thulatsi, 3 huruf, dan di situ tidak ada huruf tambahan. Nah, seperti nasoro, dia laki-laki telah menolong, ya. Itu berbasis 3 huruf, sebab kata kerja itu terdiri dari 3 huruf dan di situ tidak ada huruf tambahan. Ya, contoh qabadha, dia laki-laki telah menangkap. Itu aktif, ya. Nah, kata kerja qabadha dikatakan kata kerja berbasis 3 huruf. Jadi basisnya qaf, ba, dhad. Kemudian di situ tidak ada huruf tambahan selain basisnya ini. Kata kerja semacam itu disebut kata kerja thulatsi mujarrad. Coba simak lagi pembahasan mengenai kata kerja thulatsi mujarrad. Itu sudah dibicarakan panjang lebar pada edisi-edisi sebelumnya. Kata kerja lampau pasif thulatsi mujarrad mengacu pada pola fu'ila. Fu'ila, 3 huruf, ya. Fu'ila. Huruf pertamanya dhammah, huruf keduanya pasti kasrah, huruf ketiganya pasti fathah. Mudhari'nya yuf'alu. Perhatikan itu. Madi pasif fu'ila, madi mudhari pasif yuf'alu. Bandingkan dengan madi aktif. Madi aktifnya itu bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Jadi ain ini bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Fa'ala misalnya nasara. Nasara, dia laki-laki telah menolong. Kalau huruf tengahnya itu kasrah, misalnya sami'a. Sami'a, dia laki-laki telah mendengar. Bukan samu'ah, bukan sama'a, tapi sami'a. Kemudian karuma. Ini sedikit yang begini nih. Karuma, huruf tengahnya itu dhammah. Karuma, dia laki-laki telah mulia. Ya, telah mulia. Tapi kalau kata kerja lampau pasif itu fu'ila. Tidak ada varian di sini. Tidak ada fu'ala, tidak ada fu'ila, tidak ada fu'ula, tapi fu'ila. Contoh nusira, kan? Huruf pertamanya dhammah,
huruf keduanya kasrah, huruf ketiganya fathah. Nusira artinya dia laki-laki telah ditolong. Jadi ditolong, dia mengandung makna pasif, ya. Kalau nasara itu aktif, dia laki-laki telah menolong, ya, telah menolong. Nusira dia laki-laki telah ditolong. Kemudian mudhari pasif yunsaru, dia mengacu pada pola yuf'alu, hanya satu pola. Yuf'alu, dia laki-laki akan atau sedang ditolong, gitu ya. Kalau aktifnya nasara, dia laki-laki telah menolong. Yansuru, dia laki-laki akan atau sedang menolong, gitu kan. Kemudian qutila, dia laki-laki telah dibunuh. Kalau dia laki-laki telah membunuh, qatala. Pasifnya qutila, dia laki-laki telah dibunuh. Mudhari'nya yuqtalu. Perhatikan ini, yuf'alu. Dia laki-laki akan atau sedang dibunuh, ya. Kalau aktifnya ini qatala, dia laki-laki telah membunuh. Yaqtulu, dia laki-laki sedang atau akan membunuh. Coba simak lagi penjelasan mengenai kata kerja aktif pasif pada edisi sebelumnya, edisi sekitar 150-an, ya. Kemudian kutiba, perhatikan ini polanya ini, kutiba. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba, dia laki-laki telah ditulis. Apa dia laki-laki itu? Misalnya surat. Surat telah ditulis. Yuktabu, dia laki-laki akan ditulis. Perhatikan dalam bahasa Arab, dia laki-laki itu tidak selalu orang, ya. Dia laki-laki tidak selalu orang. Jadi kata kerja lampau pasif mengacu pada pola fu'ilah seperti nusira, qutila, kutiba. Kata kerja non lampau atau mudhari pasif mengacu pada pola yuf'alu seperti yunsaru, yuqtalu, yuktabu. Sudah. Kemudian dua, kalimat pasif. Kalimat pasif atau kalimat fi'liyah pasif. Kalimat pasif itu kalimat fi'liyah. Oleh karena awalnya itu kata kerja seperti ini. Mengacu pada pola, ini rumus kalimat fi'liyah pasif dalam bahasa Arab. Kata kerja pasif, kemudian plus subjek. Kalau kalimat aktif, kata kerja aktif plus subjek. Ya, subjek kalimat aktif namanya fa'il, subjek kalimat pasif namanya naibul fa'il. Kemudian subjek naibul fa'il itu marfu'. Contoh, coba lihat nih. Nusiral mudarrisu. Itu kalimat pasif. Ya, kalimat pasif itu awalnya kata kerja pasif, nusira al mudarrisu. Artinya apa? Artinya guru itu telah ditolong. Kalau aktif nasara, ini nasara mudarrisu, guru itu telah menolong. Kalau pasif nusiral mudarrisu, guru itu telah ditolong. Jadi nusira itu kata kerja pasif, kemudian al mudarrisu itu naibul fa'il atau subjek kalimat pasif. Kemudian contoh kedua, tunsaru, ini mudhari, ini yuf'alu. Tunsarul mudarrisatu, guru perempuan itu sedang ditolong atau akan ditolong. Jadi kenapa kata kerja mudhari berawalan ta, tunsaru? Oleh karena subjeknya itu perempuan. Jadi sama dengan kalimat aktif. Kalau subjek kalimat aktif itu perempuan, gunakan fi'il mudhari untuk huwa, untuk hiya, ya. Untuk hiya berawalan ta. Ya, tunsarul mudarrisatu, guru perempuan itu sedang ditolong. Kemudian tiga, al-ismul mausul dapat berperan sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il itu kan jabatan. Jabatan kata kerja pasif dalam jumlah fi'liyah. Ternyata isim mausul
dapat berperan sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il itu subjek kalimat, ini kalimat pasif ya. Jadi dapat berperan sebagai subjek kalimat pasif. Contoh ini kalimat pasif. Qutila. Qutila itu kata kerja lampau pasif ya. Qutila alladzi, telah dibunuh orang yang, ini alladzi kan orang yang alladzi itu laki-laki, jadi kita gunakan qutila. Kalau perempuan gunakan qutilat ya. Jadi kaidahnya sama dengan kaidah kalimat aktif. Alladzi qatalal malika, orang yang membunuh raja itu. Orang yang membunuh raja itu. Jadi qatalal malika itu silah mausul untuk melengkapi makna alladzi. Jadi telah dibunuh orang yang membunuh raja itu. Atau orang yang membunuh raja itu pada waktu lampau telah dibunuh juga pada waktu lampau. Kemudian alladzi kita ubah menjadi alladzani. Alladzani itu dua orang laki-laki yang membunuh raja itu. Jadi yang membunuh raja itu dua orang laki-laki. Isim mausul yang digunakan alladzani. Kata kerja yang digunakan qatala ya. Kalau qatala ini untuk satu orang laki-laki, qatala untuk dua orang laki-laki, qatalu untuk jamak laki-laki. Jadi telah dibunuh dua orang laki-laki yang membunuh raja itu. Kemudian contoh terakhir, qutilal ladzina qatalul malika. Orang-orang yang, alladzina itu orang-orang yang laki-laki semua, qatalu itu membunuh untuk mereka laki-laki. Coba lihat tasrifnya nih, qatala, qatalu, qatala untuk huwa, qatala untuk mereka dua orang laki-laki, qatalu untuk mereka dua orang perempuan. Ini kalimat, ini kata kerja aktif semua. Kata kerja aktif. Oleh karena qatala, pasifnya itu qutila. Jadi dua orang laki-laki itu telah membunuh raja. Raja di sini objek atau maf'ul bih. Oleh karena itu dia muncul mansub ya. Itu telah dibunuh. Jadi telah dibunuh orang yang membunuh raja itu. Ya. Jadi ini pasif, ini aktif. Kemudian alladzani qatalal malika, dua orang laki-laki yang membunuh raja itu telah dibunuh, qutila. Atau telah dibunuh dua orang laki-laki yang membunuh raja itu. Telah dibunuh orang-orang yang membunuh raja itu. Jadi ini qutila itu kata kerja pasif. Kemudian ini al-ismul mausul sebagai naibul fa'il, sebagai subjek kalimat pasif. Kemudian ini qatalal malika, qatalul malika itu silah mausul. Jadi sama dengan kalimat aktif. Apabila subjeknya itu laki-laki, berapapun jumlahnya, gunakan kata kerja untuk dia laki-laki. Kalau pasif itu qatala. Kalau pasif itu kalau aktif itu qatala, kalau pasif qutila. Ya, walaupun jumlahnya dua atau banyak. Kemudian mari kita kerjakan latihan. Orang yang mengalahkan saya telah dikalahkan. Jadi orang yang mengalahkan saya telah dikalahkan. Ini kalimat pasif, bukan kalimat aktif ya. Oleh karena apa? Oleh karena kata kerjanya itu ini telah dikalahkan, bukan mengalahkan. Jadi mengalahkan itu silah mausul setelah isim mausul ya. Jadi kata kerjanya itu dikalahkan. Mengalahkan itu ghalaba.
Ghain lam ba, ya. Ghalaba itu mengalahkan. Kalau dikalahkan, ya polakan ke fu'ilah. Ghuliba. Ghalaba dia laki-laki telah mengalahkan. Ghuliba dia laki-laki telah dikalahkan. Ini kalimat pasif. Kalimat pasif itu diawali dengan kata kerja pasif. Kata kerja pasifnya ghuliba. Ghuliba. Ghuliba kalau subjeknya itu laki-laki. Kalau subjeknya itu perempuan, ghulibat. Orang yang mengalahkan saya, jadi kita anggap ini yang mengalahkan itu laki-laki, ya. Jadi ghuliba, ghuliba, ghuliba. Ghuliba itu kata kerja pasif. Kerja pasif. Telah dikalahkan. Siapa yang telah dikalahkan itu? Orang yang mengalahkan saya. Jadi orangnya itu laki-laki tunggal alladzi. Alladzi. Alladzi di sini berperan sebagai subjek. Sebagai subjek. Subjek kalimat pasif, ya. Subjek dari ghuliba. Telah dikalahkan orang yang mengalahkan saya. Mengalahkan itu ghalaba. Ghalaba. Saya, ni, sebagai objek, ya. Perhatikan itu. Jadi kalimatnya, ghuliballadzi ghalabani. Telah dikalahkan orang yang mengalahkan saya. Nomor 2, yang di dalam gelas itu perempuan, ya. Yang di dalam gelas itu perempuan telah diminum. Minum itu syaraba. Jadi telah diminum syuriba. Yang diminum itu perempuan. Ya, berarti syuribat. Apa misalnya perempuan yang di dalam gelas itu? Qahwah. Qahwah itu kopi. Kopi itu berakhir dengan tamar butoh. Oleh karena itu qahwah itu perempuan, ya. Jadi dalam bahasa Arab perempuan itu tidak selalu orang, laki-laki tidak selalu orang, ya. Jadi telah diminum syuribat. 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 Nah, ini kata kerja pasifnya, syuribat. Dia mengacu pada pola fu'ila. Kenapa ada ta'nis di sini? Oleh karena subjeknya itu perempuan, ya. Apa subjeknya? Yang di dalam gelas itu. Allati. Ini subjek kalimat pasif. Silah mausulnya di dalam gelas itu fil kubi. Kub itu gelas, ya. Fil kubi. Jadi syuribat allati fil kubi. Telah diminum yang itu perempuan tunggal dalam hal ini, misalnya kopi di dalam gelas itu. Jadi silah mausulnya al-jar wal majrur fil kubi. Ini silah mausul. Ya, silah mausul. Jadi kalimat pasif itu diawali dengan kata kerja pasif. Ya. Nomor 3, orang-orang yang membunuh ratu itu akan dibunuh besok. Jadi orang-orang itu kita anggap laki-laki, ya. Laki-laki. Orang-orang yang membunuh ratu itu akan dibunuh besok. Bunuh itu qatala. Qatala. Akan dibunuh itu qutila. Nah, ini qutila. Jadi ini kalimat pasif. Oleh karena itu awalnya itu kata kerja pasif. Yang membunuh itu laki-laki atau perempuan? Nah, ternyata laki-laki, berarti qutila. Kalau perempuan qutilat. Qutila. Qutila. Nah, ini kata kerja pasif.
verb passive, passive verb. Siapa yang telah dibunuh itu orang-orang laki-laki ya. Jadi alladzina. Alladzina ini subjek. Jadi subjek kalimat pasif. Alladzina, silah mausulnya yang membunuh ratu itu. Ya, yang membunuh ratu itu pada waktu lampau. Jadi kita gunakan fi'il madin. Ya. Fi'il madin. Sebentar ya. Ini akan dibunuh. Akan dibunuh. Akan dibunuh itu sayuqtalu. Sebentar ya. Sebentar. Sayuqtalu fi'il mudhari atau yuqtalu. Yuqtalu atau sayuqtalu, akan dibunuh. Sayuqtalu alladzina, orang-orang yang membunuh ratu itu. Qatalu, ya, ratu itu, al-malikata, al-malikata. Ada dua kata kerja di sini. Kata kerjanya sama, yaitu membunuh, bunuh, ya. Kata kerja pertama ini kata kerja fi'il mudhari pasif ya. Sayuqtalu, ini dia, akan dibunuh. Ya, sayuqtalu. Kemudian kata kerja kedua qatalul malikata, mereka membunuh ratu. Mereka membunuh ratu pada waktu lampau. Oleh karena itu kata kerja yang digunakan fi'il madin. Alladzina qatalul malikata, orang-orang yang membunuh ratu itu akan dibunuh. Sayuqtalu. Ya, begitu ya. Sayuqtalu ghadan, besok. Kemudian nomor 4, orang yang mencuri mobil itu telah ditangkap. Mencuri itu saroko. Kemudian ini menangkap itu qabadha. Ini tangkap ya. Ini saroko itu curi. Curi ya. Saroko. Kemudian telah ditangkap. Telah ditangkap itu predikatnya. Telah ditangkap itu kata kerja pasifnya. Kata kerja pasifnya ya. Qubidha. Kalau qabadha itu aktif, tangkap, qubidha, ditangkap. Qubidha. Telah ditangkap. Siapa yang telah ditangkap itu? Orang yang mencuri mobil itu. Jadi orangnya itu kita anggap laki-laki ya. Laki-laki. Jadi qubidha. Alladzi, satu orang. Alladzi, ini isim mausulnya. Isim mausul yang berperan sebagai subjek. Subjek kalimat pasif. Ini kata kerja pasif. Qubidha alladzi, qubidha, telah ditangkap. Siapa yang ditangkap itu? Orang-orang yang mencuri mobil itu. Kapan dia curi mobil itu? Pada waktu lampau. Jadi saroko. Alladzi saroko itu aktif ya. Ini silah mausul ini aktif ya. Alladzi saroko, mobil itu sebagai objek as-sayyarata. Ini perlu diulang-ulang ini ya. Sayyarata. Qubidha alladzi saraqa sayyarata. Telah ditangkap orang yang mencuri mobil itu. Itu kalau kalimatnya kalimat fi'liyah. Awalnya itu kata kerja. Kalau ismiyah, ini balik. Jadi alladzi saraqa sayyarata, orang yang mencuri mobil itu qubidha.
telah ditangkap. Tapi kita bentuk dalam jumlah fi'liyah saja, ya. Orang-orang, jadi yang mencuri itu banyak, laki-laki semua. Yang mencuri itu telah ditangkap. Mencuri mobil itu kurang, ya. Kita lengkapi. Mencuri mobil itu telah ditangkap. Jadi yang mencuri mobil itu laki-laki. Jadi ditangkapnya itu untuk huwa, ya, sama dengan ini. Qubida, qubida. Ini kata kerja pasif. Siapa yang ditangkap itu? Siapa yang ditangkap itu? Orang-orang alladzina ini subjek dari kalimat pasif yang berperan sebagai subjek itu isim mausul sesuai dengan judul, al-ismul mausul sebagai subjek kalimat pasif. Alladzina yang mencuri itu saraka, ya, saraka untuk huwa. Kalau orang-orang untuk hum saraku, alladzina saraku, ya kan? Saraku mencuri apa? Mencuri as-sayyarah, as-sayyarata. Jadi ini saraku sayyarata itu silah mausul. Ini silah mausul. Silah mausul itu posisinya setelah isim mausul, ya, setelah isim mausul. Isim mausul itu berperan sebagai subjek, ya. Kemudian kata kerja pasif oleh karena kalimatnya kalimat pasif. Jadi orang-orang yang mencuri mobil itu telah ditangkap, ya, telah ditangkap. Qubidal ladzina saraqus sayyarata. Orang-orang yang mencuri mobil itu telah ditangkap. Saya kira cukup sekian. Berarti jabatan-jabatan, berarti isim mausul, jabatan-jabatan isim mausul dalam kalimat kita anggap sudah selesai, ya. Seandainya ada yang belum, nanti kita munculkan pada edisi berikutnya, pada edisi lain, ya. Jadi jabatan-jabatan isim mausul itu mulai dari na'tun. Setelah na'tun itu mubtada. Setelah mubtada khabar. Setelah khabar itu mudhaf ilaih. Setelah mudhaf ilaih itu fa'il. Setelah fa'il itu maf'ulun bih, 6. Setelah maf'ulun bih itu ismu kana, 7. Ismu inna, 8. Tambah yang terakhir ini, naibul fa'il. Jadi kita sudah mempelajari 8 macam jabatan al-ismul mausul dalam kalimat, ya. Coba kita periksa sekali lagi. Qubidal ladzina saraqus sayyarah. Telah ditangkap orang-orang yang mencuri mobil itu. Atau bisa juga kita mulai dari orang-orang yang mencuri mobil itu telah ditangkap. Qubidal ladzi saraqas sayyarah. Telah ditangkap orang yang mencuri mobil itu, atau orang yang mencuri mobil itu telah ditangkap. Sayuqtalul ladzina qatalul malikah, ya, akan dibunuh orang-orang yang membunuh ratu itu, atau orang-orang yang membunuh ratu itu akan dibunuh besok. Kemudian syuribat allati fil kubi, telah diminum, ya, yang di dalam gelas itu, yang digunakan itu yang untuk perempuan. Berarti yang diminum itu kata benda perempuan. Misalnya qahwah.
Jadi kita dituntut untuk memprediksi apa yang di dalam kub itu. Kalau yang dalam kub itu misalnya laki-laki, dia tidak menggunakan allati, dia menggunakan alladzi. Misalnya apa itu al-laban, susu. Susu itu laki-laki, jadi alladzi. Nah, ini perempuan. Berarti kemungkinannya qahwah. Syuribat allati fil kubi atau syuribatil lati fil kubi. Yang terakhir, ghulibal ladzi ghalabani. Telah dikalahkan. Berarti yang dikalahkan itu laki-laki ya. Orang yang mengalahkan saya, itu laki-laki. Ya. Jadi ghulibal ladzi ghalabani atau alladzi ghalabani, orang yang mengalahkan saya telah dikalahkan. Jadi kemarin dia mengalahkan saya, sekarang dia dikalahkan misalnya. Oke, cukup sekian. Edisi berikutnya masih isim mausul, tapi isim mausul edisi Qur'ani. Isim mausul edisi Qur'ani. Kita akan mengi'rab atau mengidentifikasi isim mausul pada suratul Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian pada awal suratul Baqarah ya, hudal lil muttaqin, kemudian alladzina muncul di situ, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, itu pada edisi berikutnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.